ada pesan Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu, kepada bangsa Israel. Dan ada satu hal yang sangat penting dan Allah begitu concern dengan hal ini kepada bangsa Israel. Saya akan membaca pada ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini." Si Tuhan. Kata ibadah di sana mengandung, dalam bahasa Ibraninya itu ditulis avoda. Avoda itu mengandung pengertian yang pertama worship, ya, sebagaimana tema kita pada hari ini. Dan juga ada beberapa bagian yang saya akan jelaskan kepada kita bahwa ternyata mengapa Tuhan begitu kepada bangsa Israel, sehingga di sana ada satu kata yang bagi saya ini adalah kata yang perlu dan sangat penting untuk kita dapat maknai dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kata itu disebut pelihara. Pelihara merupakan bagian daripada nasihat Tuhan, satu kata nasihat Tuhan kepada Israel, dan apa yang harus dipelihara. Kalau nasihat-nasihat sebelumnya banyak disampaikan kepada Israel, supaya mereka memelihara anak mereka, menjaga anak mereka, ternak mereka, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini Allah concern dalam hal memelihara ibadah. Tentu saudara-saudara, kalau Allah memelihara ibadah, maka ini sangat penting bagi kehidupan spiritual orang Israel pada waktu itu. Nah, sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi avoda atau abodah ini dalam bahasa Ibraninya memiliki pengertian ibadah, ya, dari sudut makna isinya atau maksud daripada avoda dalam hukum Taurat dan dalam kitab para nabi. Di sana juga terkandung penyembahan, pelihara penyembahanmu kepada Tuhan, pelihara bait Allah. Dan ini semuanya merupakan nasihat dan perintah kepada orang Israel. Kalau saya coba membandingkan satu ayat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata di sana, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah." Kepada Tuhanlah kita harus beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada kesempatan pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan kita, ya, kalau kita disebut sebagai orang Kristen, Kristen itu pengikut Kristus, maka tidak dapat lepas dari kehidupan ibadah kita. Beribadah kepada Tuhan. Gereja di dalam perjanjian lama itu diberikan beberapa pengertian. Yang pertama, kahal. Kahal itu memanggil. Yang kedua juga diberikan pengertian etha. Etha itu memilih. Jadi kalau dapat saya buat dalam satu definisi, gereja artinya Allah memanggil dan memilih umatnya bertemu bersama di tempat yang telah ditentukan untuk worship, untuk beribadah. Sebab dibawa keluar dari tempat di mana tadinya mereka diperbudak, mereka dikeluarkan di sana dan
Tuhan ingin membawa mereka pada satu tempat. Kalau tadi kita baca di ayat yang pertama tadi, Keluaran pasal yang ke-12. Dan di sana mereka dipindahkan, dibawa. Mereka dipilih, ditetapkan, dipindahkan kepada satu tempat. Supaya mereka berkoinonia, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 2 tahun ini berkoinonia terputus akibat pandemi. Sehingga berkoinonia seperti yang kita lakukan hari ini terbatasi oleh adanya pandemi. Tetapi esensi ibadah sesungguhnya saudara-saudara adalah Allah memilih, Allah memanggil, Allah memilih umat-umatnya untuk dapat bersekutu di satu tempat untuk mengadakan ibadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara kita ada di ruangan ini, kita berlatar belakang yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda. Tetapi Tuhan memanggil dan memilih saudara dan saya, dan ditempatkan pada satu tempat yang telah Tuhan tetapkan untuk bersama-sama kita beribadah, worship. Ya, kalau tadi bahasa Ibrani-nya avoda, tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, kalau tadi itu sama juga di dalam perjanjian baru, tentu kita juga pernah mendengar istilah eklesia. Eklesia juga sama, kita dibawa dari satu tempat. Kita dikeluarkan dari satu tempat dan kemudian dibawa, dipanggil dan dikeluar dari sebuah kumpulan kepada kumpulan yang baru. Tujuannya apa? Supaya kita bersama-sama di tempat yang telah ditetapkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, eklesia bukanlah sebuah komunitas yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan. Kalau komunitas-komunitas di luar sana karena pemikiran-pemikiran manusia, mereka membuat komunitas atas dasar pemikiran tentang pada komunitas itu. Tetapi gereja atas dasar inisiasi Tuhan memilih, memanggil orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk masuk satu tempat, berkoinonia, beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan atas dasar keinginan sendiri untuk berkumpul, tetapi Kristus yang dengan perantaraan firman dan rohnya mengumpulkan kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Nah, ini pendahuluan dasar tentang ibadah, tentang worship itu. Maka saudara ingin masuk, tentu nanti saya akan jelaskan apa manfaat ketika kita beribadah. Tetapi ada karakteristik, ada hal yang harus kita perhatikan, dan ini sangat penting ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya, beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan worship atau ibadah. Yang pertama, saudara-saudara, saya ambil dari bahasa Ibrani. Kita akan temukan di dalam Mazmur pasal 42. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Mazmur 42 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan pada ayat yang ke-6 kata, sebab aku akan bersyukur.
Kata bersyukur itu dari kata dasar yada. Jadi karakteristik beribadah itu saudara-saudara, orang yang beribadah di dalam dirinya ada yada. Kalau ayat 5 menjelaskan situasi, kondisi, pengalaman hidup daripada pemazmur, itu sebab ayat 6 dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Saudara-saudara, saya tahu saudara, waktu kita sedang berada di dalam situasi gundah gulana pada ayat 5, kita sedang berada pada situasi dikatakan di sana berjalan maju dalam kepadatan manusia, aktivitas yang menyesakkan hidup. Dalam situasi di mana kita ibadah enggak ya? Enggak dulu deh. Ibadah enggak ya? Ada situasi yang kemudian mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Tapi ingat pesan Tuhan kepada Israel, ibadah harus dipelihara. Saya bilang amin. Dalam keadaan gundah gulana, pemazmur katakan gundah gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan kata lain, ada situasi, kondisi, keadaan yang membatasi mereka untuk datang ke rumah Allah, untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Dan dia pada ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwa. Hari-hari ini banyak orang tidak lagi konsen ibadah karena gundah gulana. Karena banyak hal yang menekan jiwanya. Karena banyak hal yang membuat dia, aduh ibadah tapi banyak yang saya harus kerjakan. Banyak yang membatasi orang beribadah. Bahkan sampai hari ini saudara-saudara, banyak orang takut datang beribadah secara komunal karena situasi yang masih terjadi, yaitu dampak pandemi COVID-19. Selalu dan sering kami sampaikan, ketika pemerintah memberi kita izin untuk beribadah secara komunal, mari dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, kita harus beribadah secara komunal. Kenapa? Tadi saya menjelaskan di awal pendahuluan, karena itu yang Tuhan mau. Kita dipilih, kita dikumpulkan dan dibawa pada satu tempat untuk beribadah secara komunal. Tetapi saudara-saudara, sayangnya banyak orang terbatasi karena gundah gulana, karena takut, karena kepadatan manusia, berbicara tentang kepadatan pekerjaan, kepadatan usaha, dan pada akhirnya orang yang tidak beribadah akan mengalami tekanan-tekanan. Firman Tuhan katakan tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dahulukan ibadah itu karena ibadah sangat penting. Maka pada ayat 6 saya masuk pada bagian ini, sebab aku akan bersyukur. Jadi tujuan kita datang beribadah, saudara-saudara. Bapak Ibu datang, meluangkan waktu saudara datang dari rumah, masuk ke ruang ibadah ini, datang untuk ibadah kepada Tuhan, datang bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita ada di ruangan ini, waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita sedang buat tradisi, tapi kita mensyukuri segala hal yang telah Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Ya ada, kita datang beribadah kenapa? Karena sampai pada hari ini pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Allah terus kita alami dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak bisa beribadah karena banyak hal yang menghalangi mereka beribadah. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, mari kita datang beribadah, karena di tempat ibadahlah kita menaikkan ibadah kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ibadah, mengucap syukur, itu sebabnya saudara-saudara, orang yang memahami artis itu tidak perlu lagi worship leadernya ngajak, mari kita angkat tangan. Karena pengertian yada itu orang yang bersyukur dengan secara spontan.
dengan secara spontan, karena dia merasa segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, dia mengangkat tangan. Yada, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan, mengangkat tangan. Sebuah postur tubuh untuk datang kepada Bapa Surgawi dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Ketika seorang anak datang kepada papanya dan dia mengangkat tangannya, Papa, gendong dong. Seorang ayah, naluri seorang ayah, ketika seorang anak datang mengangkat tangan dan bermohon kepada papanya untuk dia digendong. Sesibuk apapun seorang ayah, dia akan mengangkat dan menggendong anak itu. Demikian kita, waktu kita beribadah, yada, mengangkat tangan dan bersyukur, maka Tuhan akan melepaskan berkat-berkat-Nya atas hidup saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Bahkan mungkin yang sedang mengalami kebuntuan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, jadi karakteristik ibadah itu yang pertama tadi, yada, kita datang dan kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu sebabnya ibadah ada puji-pujian, saudara-saudara. Tadi kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ada puji-pujian. Maka pemazmur berkata, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Yang kedua selain yada, dalam bahasa Ibrani ibadah itu toda. Toda adalah sebuah pemahaman di mana ada kesepakatan dengan Tuhan. Kita bersepakat dengan Tuhan. Dalam arti meskipun apa yang aku minta dan doakan belum terjadi, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan dan hal itu akan menjadi nyata dalam hidupku. Banyak orang Senin Kamis ibadah karena sampai hari ini doanya gak kejawab atau belum dijawab. Ternyata makna beribadah adalah ada kesepakatan. Tauda itu ada kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Meskipun mungkin pergumulan-pergumulan saudara-saudara yang belum terjawab, Tuhan mau kita tetap beribadah. Bisa bilang amin? Meskipun ada hal yang kita harapkan dalam hidup kita, kita inginkan dalam kehidupan kita, dan sampai pada hari ini ekspektasi saudara belum terlihat dan belum ada jawabannya, harus tetap tauda, harus tetap yakin. Saya bersepakat dengan Tuhan, saya datang beribadah, saya meyakini dengan iman. Meskipun doa-doaku belum dijawab, tapi ketika aku setia beribadah, ada waktu yang tepat yang Tuhan siapkan untuk menjawab doa-doaku itu. Jangan dibalik, saudara-saudara, orang mulai, yakin gak ya? Kok saya ibadah tapi gak ada jawaban? Justru di situ kita harus membuktikan bahwa karakteristik ibadah itu melekat dalam diri kita. Ada tauda, sepakat, saya yakin, saya beriman, saya pasti menemukan dan mendapatkan jawaban atas pergumulan-pergumulan hidupku. Aku yakin bahwa Tuhan menjawab setiap doa. Aku yakin ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawab pergumulan-pergumulan yang aku sedang alami. Aku yakin semakin aku setia ibadah, semakin Tuhan akan membuka jalan yang terbaik atas hidupku.
seorang penulis terkenal bernama Fred Van Amburg. Ia mengatakan, tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Waktu saya baca tulisannya, saya berulang-ulang baca, ternyata saudara-saudara, rahasianya adalah di rasa syukur itu. Waktu saudara dalam kondisi zona nyaman, banyak orang bersyukur waktu dia dalam zona-zona nyaman. Waktu Tuhan bawa, Tuhan bawa, Tuhan bawa, Tuhan angkat, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Sangat mudah untuk bersyukur atas setiap jawaban Tuhan, bukan? Tapi pertanyaannya saudara-saudara, waktu belum ada jawaban, waktu kita menunggu lama dari jawaban itu, waktu kita terus masuk pada proses Tuhan untuk menunggu jawaban itu, pertanyaannya, masih adakah rasa syukur itu? Ini maksudnya rupanya. Maka dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Dengan kata lain saudara, dijawab atau belum dijawab, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena pasti ada waktunya Tuhan menjawab kalau hari ini Tuhan belum jawab. Saya bilang amin. Toda. Rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih adalah doa terbaik yang bisa dikatakan oleh siapapun. Siapapun bisa mengatakan terima kasih di dalam doanya. Mengucapkan terima kasih dapat mengekspresikan rasa syukur, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Hari ini kita datang. Adakah doa yang belum terjawab? Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena ada waktu Tuhan menjawab doa kita. Saudara-saudara, di balik ucapan syukur itu selalu ada mujizat Tuhan. Ketika Yesus ingin dan tertarik untuk memberi makan 5.000 orang, laki-laki, baru laki-laki katanya. Hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Sebenarnya rahasia mujizat itu ada pada saat Yesus mengangkat 2 hal itu, 2 roti dan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti Tuhan angkat. Dan diakhiri dengan satu kalimat, dan ia mengucap syukur. Dari 2 ikan 5 roti, sisanya berapa bakul? 12 bakul. Katanya kalau orang Manado dulu itu, di Manado sudah ada yang tersisa. Orang coba bungkus semua bawa pulang. Saya dengan istri saya orang Manado. Semua dimakan. Di balik ucapan syukur ada saudara datang toda, bersyukur sama Tuhan. Ada mujizat terjadi atas hidup kita. Bisa bilang amin. Yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, karakteristik daripada ibadah itu. Selain iada, toda, saya senang dengan satu kata dasar sehingga kita mengenal kata haleluya. Di dalam terjemahan Ibrani, kita akan menemukan satu kata yang disebut halal. Dari kata halal inilah ditemukan haleluya. Saudara bisa nanti lihat di Mazmur di sana, di surat Mazmur kitab Mazmur banyak sekali ditemukan kata haleluya. Tapi saya mau sampaikan begini bagi saudara-saudara, dari kata haleluya, karakteristiknya, apalagi kita orang-orang Pantekosta, karakteristik kita itu adalah berkobar-kobar dan berapi-api.
Dari kata halal itu kita temukan arti berkobar-kobar dan berapi-api. Berkobar-kobar dalam beribadah. Berapi-api dalam beribadah. Jadi dari kata ini muncul haleluya yang artinya memuji Tuhan dengan berkobar-kobar. Memuliakan Tuhan dengan berapi-api. Jadi ini karakteristik kita. Orang-orang Pantekosta harus dikembalikan pada porsinya yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Halal, kita beribadah berkobar-kobar, beribadah berapi-api. Kenapa saudara-saudara? Karena api Tuhan ada di atas setiap saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, dan harusnya kita berapi-api beribadah. Kita harus berkobar-kobar beribadah. Karena saudara, waktu kita berapi-api beribadah, berkobar-kobar beribadah, lihat Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Para murid sebelum mereka dipenuhi api itu, murid sebelum berkobar-kobar karena belum dipenuhi api, mereka adalah murid-murid yang hanya melihat dan menonton peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Murid-murid hanya melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan Yesus. Mereka hanya menonton. Tapi pada waktu mereka ada di kamar loteng Yerusalem, dan waktu mereka menunggu, dan api itu turun atas mereka, mereka berubah pelayanan, berubah cara ibadah, berubah di dalam mereka melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Sekali mereka berkhotbah, 3.000 orang bertobat yang sebelumnya mereka tidak bisa lakukan. Mengapa saudara? Ada api di dalam diri mereka. Saya mau katakan kepada kita hari ini saudara, setiap beribadah halal, haleluya, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Anda sudah lakukan beberapa waktu yang lalu. Tuhan akan berbuat jauh lebih baik, jauh lebih banyak dalam hidup saudara ketika saudara berkobar-kobar, ketika saudara berapi-api di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang lalu mungkin prosentase yang saudara kerjakan, prosentase pekerjaan saudara hanya 20-30%. Tapi saudara berapi-api beribadah, berkobar-kobar beribadah, Tuhan akan bawa saudara jauh naik ke atas. Tuhan akan mengangkat saudara, karena firman-Nya berkata, kamu bukan ekor tapi kepala. Dan Tuhan bawa kita pada level tingkat tertinggi dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang beribadah dengan berapi-api, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Roh kemalasan itu dibuang, dicabut dalam nama Yesus. Diganti dengan semangat yang baru untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika 3 hal ini ada dalam hidup kita, maka janji-janji yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel juga akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, sebagai ayat-ayat yang terakhir, ketika kita punya 3 hal ini, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan amin. Sekali lagi saya baca, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita boleh cari apa yang ada di dunia ini. Kita boleh cari kekayaan, silahkan. Kita boleh cari pengetahuan, sekolah tinggi-tinggi, silahkan. Tapi semua itu akan ada waktunya kita tinggalkan. Ibadah memberikan 2 janji di sana. Untuk hidup kita di dunia ini. Dan yang kedua, perhatikan, untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Waktu Anda beribadah, ada 2 janji yang kita terima. Janji selama kita ada di dunia, dan janji waktu kita tinggalkan dunia ini, yaitu tempat kediaman, kekekalan yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Dan ini janji Tuhan yang tidak semua orang bisa nikmati. Saya mau beritahu saudara, hanya Anda yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap beribadah, 2 janji porsi ganda ini
Tuhan akan berikan kepada saudara. Menikmati segala berkat yang ada di dunia. Dan yang kedua, menikmati tempat kediaman yang telah Tuhan siapkan bagi kita, sebagaimana yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Ayat yang terakhir sebagai pesan kepada saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Semakin menjelang kedatangan Tuhan, semakin kita setia beribadah kepada Tuhan. Semakin kita setia beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena jaminan kita menikmati kekekalan. Ketika kita ibadah, firman disampaikan, kita menghidupi firman, kita ada dalam kebenaran. Saya percaya kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang telah disiapkan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita. Mari kita setia terus beribadah kepada Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup dan kehidupan kita. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Gembala, saya rindu nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan bersama-sama. Mendiki. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Taranya mulia dan berkuah. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Oh, kami yada, kami toda, kami halau di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Katakan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum. Sekali lagi, mari dari awal katakan, Kau Allah yang sungguh tiada taranya bagi kami. Kau sungguh. Nyanyikanlah pujian ini sebagai iadahmu kepada Tuhan. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam
terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku kagum hormat. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Yang layak Ibu. Lebih lagi katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan.